Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadila Alsadila dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan membahas terkait fenomena politik nasional kontemporer. Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat selama 5 tahun. Diprediksi bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung secara ketat dan kompetitif. Hal ini dikarenakan adanya jarak elektabilitas di antara 3 calon yang populer. Karena berdasarkan jumlah hasil surveinya relatif sangat dekat, sehingga dapat diprediksi bahwa Pilpres 2024 akan terjadi dalam 2 putaran. Selain itu juga koalisasi antar partai masih cair. Seluruh partai masih terbuka untuk saling berkoalisasi yang menyebabkan tidak adanya petahana. Pemilihan presiden resmi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan usulan dari partai politik atau merupakan gabungan dari partai politik yang sedikitnya memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara pada pemilu sebelumnya. Pemilu dilakukan dengan 2 putaran. Apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara, dengan peralihan sedikitnya 20% suara yang tersebar dari setengah provinsi di Indonesia. Pemilihan presiden diperkirakan masih 2 tahun lagi. Namun, hiruk-pikuk untuk mencari dukungan kini sudah merebak di tengah masyarakat, khususnya para warga di media sosial. Masing-masing partai mendukung jagoannya, namun ada beberapa partai yang berusaha untuk mendowngrade sosok yang kemungkinan akan menjadi lawan dalam pemilunya nanti. Setelah Nasdem mengumumkan usulan 3 nama calon presiden 2024, 2 partai lain, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menjajaki koalisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pengajuan calon presiden adalah hak Ketua Umum PDIP. Sepanjang pekan ke-4 Juni, situasi Indonesia diramaikan dengan manuver partai demi mendapatkan tiket untuk meningkatkan suara dalam pemilihan umum nanti. Setelah satu koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu, terbentuklah partai lain yang berupaya membentuk koalisi baru. Sementara itu, Nasdem yang mempunyai 9% kursi DPR menjadi idola baru dalam kerjasama politik di pemilihan presiden dan legislatif. Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, diperkirakan sudah 3 kali bolak-balik bertemu Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Bahkan, Ketua Umum Majelis Tinggi Demokrat yang juga merupakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai turun gunung mendatangi Surya Paloh di kantornya. Partai lain yang merapat ke Nasdem Tower adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Meski sudah merapat, Nasdem menilai belum ada kesepakatan di antara ketiga partai tersebut. Baik Demokrat maupun PKS juga masih terkesan penjajakan dengan Nasdem yang saat ini punya daya pencalonan lebih tinggi dan lebih kuat dari pencalonan 2024 nanti. Dengan adanya kedatangan kedua partai ke Nasdem adalah karena daya tarik bakal calon presiden yang diusulkan oleh Nasdem. Dari ketiga yang diusulkan, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang diyakinkan menjadi magnet untuk Nasdem. Tidak hanya Nasdem yang menjadi poros koalisi selain KIB, tetapi juga Gerindra, yakni adanya Prabowo yang mulai berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Cebong versus kampret. Istilah cebong dan kampret mulai muncul ketika rivalitas Jokowi dan Prabowo terjadi untuk kedua kalinya dalam pemilu. Menjelang tahun politik, istilah cebong dan kampret mulai mendominasi di lini masa media sosial dan pemberitaan. Istilah cebong awalnya merujuk pada kegemaran capres nomor urut 1, yakni Joko Widodo, yang sering memelihara kodok ketika masih menjabat sebagai gubernur. Yang akhirnya kecebong atau anak kodok itu menjadi istilah yang disematkan oleh para pendukung Jokowi sejak pemilu 2014. Sementara itu istilah kampret merujuk pada penggemar Prabowo. Mereka menamai diri mereka sebagai Koalis Merah Putih atau biasa disingkat dengan KMP. Singkatan KMP ini kemudian diplesetkan menjadi kampret. Dari istilah cebong dan kampret inilah yang menjadi adanya pergerakan dua kubu dalam Pilpres Jokowi dan Prabowo. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Itulah kata-kata Jokowi ketika bertemu Prabowo di stasiun MRT.
Kata-kata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri polarisasi politik yang selama ini masih terjadi secara masif. Ambang batas parlemen adalah ambang batas perolehan suara minima partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dan DPRD. Jika partai peserta pemilu tidak mampu meraih suara 4% secara nasional, maka suaranya akan hangus dan tidak mendapat kursi di parlemen nanti. Seperti contoh yang dialami oleh Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan Partai Hanura di pemilu 2019 lalu. Kepala Badan Komunis Strategis DPP, Partai Demokrat Osi Dermawan menyatakan bahwa 4% merupakan angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan sebagai PT. Menurutnya, semakin besar PT yang diberlakukan, maka semakin besar pula kemungkinan suara rakyat yang terbuang atau tidak terakomodir. Begitu pula dengan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Mereka memilih agar ambang batas tetap 4% atau tidak dinaikkan untuk pemilu 2024 mendatang. Jikapun PT dinaikkan, maka akan semakin banyak suara yang hangus terbuang dan semakin meningkatnya juga disproporsionalitas. Sekianlah pembahasan dari saya. Jika ada kata yang salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.